Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sri Surahno. Untuk kali ini kita akan membahas tentang penentuan golongan dan periode. Ini adalah sistem periode unsur. Ini adalah golongan yang vertikal atas ke bawah. Yang ini adalah periode nyamping, maksudnya horizontal. Oke. Kemudian golongan disebut lajur vertikal tegak, ada golongan utama. Jadi kalau misalkan penentuan golongan ditentukan oleh elektron valensi. Apa itu elektron valensi? Adalah elektron yang berada di kulit terluar yang menentukan golongan tersebut. Nah, untuk penentuan ini maka yang dipakai adalah konfigurasi elektron cara SPDF. Jadi bukan cara KLMN, karena kan KLMN tidak bisa membedakan antara golongan A dan golongan B. Nah, maka seperti itu. Nah, untuk yang berada di golongan utama, golongan A, dipastikan berakhirnya pada subkulit S atau P. Jadi kalau yang berakhir misalkan ini ya, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, maka dia yang berada di kulit luar adalah 3S2. Maka dia adalah golongan 2A. Kenapa A? Karena berakhir di S. Misalkan berakhir di P seperti ini, misalkan P nomor atomnya 15, berarti konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3. Ini golongannya berapa? Nah, elektron valensinya adalah elektron yang berada di kulit terluar. Kulit terluarnya berapa? Ada 2 di sini. 3S2 dan 3P3. Jadi 3 ini adalah nomor kulit. Nah, maka ini jumlahnya adalah 5. 3S2, 3P3, maka jumlah elektronnya adalah ini 2, ini 3, maka golongannya adalah 5. 5A atau B? A. Kenapa A? Karena berakhir di golongan, maksudnya berakhir pada pengisian elektronnya berada pada posisi P. Nah, berakhirnya di P. Nah, seperti itu ya. Jadi contohnya seperti itu. Untuk golongan transisi ini, karena transisi itu dimulai dari setelah 20. Jadi kalau 20 itu berakhir pada 4S2, itu sudah 20. Setelah 4S2 maka dia akan mengisi di D. Maka 3D1, 3D2, 3D3 dan seterusnya. Maka karena 4S2 sudah isi duluan, maka untuk yang elektron ke-21 dia akan menempati pada 3D1. Nah, seperti itu. Maka untuk 4S2, 3D1, maka golongannya adalah golongan 3B karena dijumlahkan antara S dan D-nya. 4S2, 3D1, maka jumlahnya adalah 4, maka dia golongannya adalah 4. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk yang berakhir di D, maka dia golongannya adalah golongan B. Ini transisi dalam dari 1B, 2B sampai 8B. Nah, cara menghitungnya adalah seperti ini. Kemudian kalau bolok F ini ya, transisi luar ini, kalau berakhir di 4F maka dia namanya adalah lantanida, dia termasuk golongan 2B. Semua yang berakhir di 4F maka dia termasuk di golongan 2B, lantanida. Demikian juga 5F maka dia disebut dengan aktinida, dia golongannya adalah 3B. Nah, seperti itu. Untuk periode ditunjukkan dengan nomor kulit yang paling besar. Nah, ini 1 sampai 7. Nah, seperti itu. Ini ya. Ini untuk golongan A seperti ini ya. Kalau misalkan berakhir di NS1 maka dia golongannya golongan 1A, maka dia alkali. Nah, kalau 2A alkali tanah dan seterusnya. Ini kalau 8A disebut dengan gas mulia, 7A halogen, 6A oksigen dan seterusnya. Ini untuk golongan B. Tadi golongan B itu mulainya dari nomor 21, karena 21 itu setelah mengisi 4S2 maka 3D1, maka golongannya adalah 3B. Maaf ya, 3B ya, bukan 4 tapi 3. Karena di sini 2
Nah, 4S2, 3D1, 2 tambah 1 adalah 3 ya. 2 tambah 1 adalah 3. 3B dan seterusnya. D terisi 2, 3, 4, 5 sampai 10. Maka nanti akan terjadi seperti ini. Untuk golongan yang dari 6 sampai 8, jadi 4S2, 3D6 sampai 8, maka jumlahnya ini kan kalau misalkan 6 dan 2 kan mulai dari 8 sampai 10, itu semuanya adalah golongannya 8B. Nah, seperti itu. Nah, paham ya, nanti bisa lihat contohnya. Nih, contoh konfigurasi elektron seperti ini berarti adalah dia N-nya 3, maka periodenya 3 nih. Periode 3, golongannya berapa? 1A dan seterusnya. Ini berakhir di apa ini P, berarti dia adalah golongannya A. Nah, kenapa 3A? Karena ini 4S di golongan tadi ditentukan oleh elektron yang kulit terluar. Ini kulitnya adalah 4, ini juga 4, maka diperhitungkan 4S2, 4P1 yang diperhitungkan 2, yakni 1 tambah 2 menjadi 3A. Nah, kenapa A? Karena berakhir di S atau P. Nah, seperti itu. Demikian juga yang lain ya. Ini 3D1, 4S2, maka golongannya adalah 3B dan seterusnya. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan. Ini ada latihan unsur dengan nomor atom 24 dan 37 termasuk golongan dan blok yang mana. Nah, mengapa 3A sampai 8A golongan disebut dengan blok P? Nah, karena berakhir di P. Nah, seperti itu. Sebutkan unsur-unsur semua golongan A. Nah, jawabnya seperti ini. Nah, ini 4S1, 3D5, maka dia golongannya adalah, ini jumlahnya 5 tambah 1, 6, maka golongannya adalah seperti itu ya, 6 ya. Nah, seperti itu. Golongannya adalah 6. Jadi seperti itu. Ini maaf ya, ini beda kulit ya maksudnya. Ini untuk yang 24, ini asalnya adalah 4S2, 3D4, 4S2, 3D4. Maka untuk memenuhi aturan penuh setengah penuh, maka akan terjadi seperti ini. Nah, terjadi seperti ini, maka nanti golongannya tetap di sini karena berakhir di D, maka dia golongannya adalah golongan 6B. Kenapa 6? Karena ini 5 tambah 1. Nah, periodenya tetap 4 karena periode itu jumlah yang terbesar. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang ini 3D10, 4S, 4P6, 5S1. Nah, seperti itu. Maka di sini adalah berakhirnya di ini 4P6, 5S1. Maka di sini yang diperhitungkan akan menjadi golongan 1A. Nah, seperti ini. Kenapa 1A? Karena di sini kulit yang terbesar adalah 1. Jadi kulit yang kelima isinya 1 elektron. Periodenya 5. Nah, seperti itu. Nah, golongan ini disebut P karena konfigurasinya berada di orbital P. Ini adalah untuk menghafalkan ya, golongan 1A itu Herlina, kawin Ruby, JS frustasi. Nih, beta memang calon istri si Baginda Raja. Nah, bulu alis gadis indah cantik dan seterusnya ya. Ini golongan yang cukup populer yang harus kita hafal adalah golongan 8A. Heboh negara Arab karena serangan ranjau. HENEARKRXERN. Demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.